Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada acara renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada pagi ini, judul renungan kita adalah Gagak Food dan Janda Food. Mungkin saudara bertanya, kok mirip dengan Grab Food ataupun juga GoFood? Ya, kita melihat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, di sana diceritakan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi Nabi Elia. Setelah memberitahukan kabar tentang apa yang akan terjadi di tanah Israel, yaitu kemarau panjang, Tuhan memerintahkan Nabi Elia ini untuk tinggal di sungai Kerit. Tentunya Tuhan akan memelihara hidup dari Nabi Elia ini. Dan mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang 17, apa kata Tuhan kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kau perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup Elia ini. Elia diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan melalui sarana, yaitu burung gagak yang setiap pagi dan petang burung-burung gagak ini membawa roti dan daging kepadanya. Namun ini berlangsung cukup lama. Namun semakin hari sungai Kerit ini semakin tidak ada airnya karena musim kemarau tanpa hujan. Apa perintah Tuhan kepada Nabi Elia? Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, kalau tadi burung gagak menjadi sarana pemeliharaan Tuhan, dan setelah air mengering, Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada Nabi Elia melalui seorang janda di Sarfat. Apa yang dipunyai oleh janda Sarfat ini untuk mencukupi, untuk memelihara, menjadi sarana Tuhan untuk memelihara Nabi Elia? Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan juga sedikit minyak dalam buli-bulinya. Namun oleh karena kuasa Tuhan, kuasa pemeliharaan, maka sepanjang
musim kemarau 3,5 tahun ini, Tuhan melihara Nabi Elia dan juga Tuhan memelihara janda dan anaknya ini di dalam pemenuhan makanan. Segenggam tepung, demikian juga buli-buli dalam minyak dalam buli-buli kecil tidak pernah habis dimakan. Selalu ada, dan selalu ada. Ketika mereka memasak untuk Nabi Elia, kemudian dilanjutkan untuk memasak untuk mereka sendiri. Dan ternyata mujizat Tuhan berlaku kepada mereka, sehingga mereka merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang 3,5 tahun musim kemarau ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh ajaib. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh aneh. Pemeliharaan Tuhan ganjil. Namun oleh karena kuasanya yang dahsyat, mereka ini terpelihara oleh karena Tuhan. Apakah mereka ini khawatir akan pemeliharaan Tuhan? Tidak. Mereka ini, baik janda di Sarfat maupun Nabi Elia ini, tidak pernah merasakan kekhawatiran akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekarang mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Apakah kita juga merasa khawatir akan pemeliharaan Tuhan? Apakah kita sama seperti Nabi Elia ataupun juga janda Sarfat ini? Tidak merasa khawatir akan pemeliharaan Tuhan? Di dalam Efesus pasal yang ketiga, sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan itu. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sering manusia dengan keterbatasannya memikirkan apa pemeliharaan Tuhan itu, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu, di luar pemikiran mereka, di luar pemikiran manusia. Namun sungguh ajaib, Tuhan memelihara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan dengan mujizatnya sudah memelihara Nabi Elia, sebagaimana Tuhan sudah memelihara janda di Sarfat oleh karena ketaatannya untuk memasak dari kepunyaan, dari bahan tepung kepunyaannya yang sedikit itu, mereka terpelihara oleh karena berkat Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita, mari kita jangan khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Ketika masalah-masalah hadir dalam kehidupan kita, kita perlu apa? Tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, dan Tuhan memelihara kamu. Inilah bukti daripada apa? Kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kita. Biarlah pada pagi ini, renungan singkat ini boleh membawa kepada kita masing-masing untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap setia untuk bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati.